Halo everyone, jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran tematik. Nah friends, hari ini Miss Julie bahagia sekali karena kita akan memasuki pembelajaran pada tematik 1B, yaitu kegemaranku. Wah, coba dilihat bukunya. Nah, jadi kita akan mulai ya mempelajari tema 1B. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita simak ya. Subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Nah, friends, coba sekarang Miss Julie ingin mengajak teman-teman. Mari kita lihat gambar ini. Olahraga apa saja ya yang terdapat pada gambar? Coba dilihat. Wah, hebat. Ternyata teman-teman tahu ya. Nah, friends, dari gambar ini ternyata ada banyak sekali olahraga yang bisa kita temukan. Wah, apa saja ya? Mari kita baca. Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Semua permainan itu menyehatkan tubuh. Ada yang bermain sepak bola, lompat tali, bermain bulu tangkis, gobak sodor, dan lain-lain. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat ya. Yang pertama bulu tangkis. Wah, siapa nih yang suka bermain bulu tangkis? Bersama Daddy, Mami di rumah? Ada? Wah, iya. Ini adalah permainan bulu tangkis ya teman-teman. Lalu yang kedua, gobak sodor. Yuk, ikuti Miss Julie teman-teman. Gobak sodor. Nah, friends, ini adalah salah satu permainan yang ada di Jakarta juga ya, yang berasal dari Jakarta, yang disebut gobak sodor. Jadi cara bermainnya, teman-teman bisa membuat garis. Nah, seperti Nina ya. Nah, lalu kita harus melewati teman kita ya, yang sedang berjaga di garisnya. Wah, nanti ketika belajar online, Miss Julia akan share ya video permainan gobak sodor. Oke? Nah, lalu berikutnya sepak bola. Wah, Miss Julia yakin nih banyak yang suka bermain sepak bola. Lalu ada bermain lompat tali, tapak gunung. Wah, ini disebut tapak gunung, friends, ya, atau engklek. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari di PLBJ, ya. Nanti Miss Julie ingin dengar siapa yang pernah bermain ini ya, bermain tapak gunung atau disebut engklek. Lalu bermain ular naga, ya ini juga sudah kita pelajari di tematik 1A. Pernah ya kita lihat ya, Nina dan teman-temannya bermain ular naga. Nah, dan itu adalah permainan-permainan yang mungkin teman-teman pernah mainkan ya. Nah, dan Miss Julie ingin bertanya, apakah kamu mengetahui permainan lainnya yang menyehatkan tubuh? Wah, kalau teman-teman mengetahui permainan lainnya yang dapat menyehatkan tubuh, nanti Miss Julie ingin dengar ya ketika belajar online. Oke, everyone? Nah, sekarang Miss Julie ingin mengajak teman-teman menirukan kata-kata yang Miss Julie baca. Yuk, kita tirukan ya. Yang pertama, bulu tangkis. Ikuti Miss Julie teman-teman. Bulu tangkis. Gobak sodor. Sepak bola. Lompat tali. Tapak gunung. Ular naga. Wah, terima kasih teman-teman. Nanti ketika belajar online, kita akan baca kembali ya dengan suara yang lantang, suara yang keras. Oke? Nah, berikutnya, sekarang mari kita lihat. Kalau tadi kita sudah melihat ya friends, banyak sekali permainan. Ada gobak sodor, lalu ada tapak gunung, dan permainan-permainan lainnya. Nah, teman-teman harus ingat, sebelum bermain, kita harus berpamitan.
kepada orang tua kita. Seperti yang dilakukan Nina. Mari kita baca teksnya bersama-sama ya. Nina selalu berpamitan kepada ibu sebelum bermain. Ibu berpesan agar Nina tidak pulang terlalu sore. Nina bermain tidak lupa waktu. Nina pulang tepat waktu. Nina mematuhi aturan sebelum dan sesudah bermain. Nah, friends, jadi ketika teman-teman ingin bermain, ya, ada loh aturan yang harus kita ikuti. Yaitu sebelum bermain, kita harus berpamitan kepada Dedi, Mami, ya, harus izin. Kalau teman-teman mau bermain di luar, Mami, Dedi, aku izin ya, ingin bermain di luar. Nah, jadi itu adalah salah satu aturan yang harus teman-teman lakukan, teman-teman jalankan. Ya, nah mari kita lihat beberapa aturan yang sudah Miss Julie tampilkan. Yang pertama, mari kita lihat ya. Yang pertama, memakai sendal saat bermain di luar rumah. Yang kedua, yang di bawah, mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Yang ketiga, ini bagian atas, friends, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Jadi kalau teman-teman sudah bermain dari luar, ketika masuk ke rumah ya, harus mengucapkan salam. Dan yang terakhir, kita harus bermain dengan rukun. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar dengan teman. Ini adalah aturan-aturan ya, sebelum dan sesudah bermain. Tapi karena saat ini kondisi kita sedang pandemi ya friends di Indonesia, lebih baik teman-teman bermain di dalam rumah. Ya. Oke, nah berikutnya mari kita lihat friends. Nah, Miss Julie sudah ada gambar, kita akan memberikan tanda tersenyum ya kepada gambar anak yang mematuhi aturan. Dan tanda yang bersedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Wah, Miss Julie sudah berikan gambar senyum. Kenapa Miss Julie berikan gambar ini ya? Karena mereka berbaris dengan rapi sebelum berolahraga. Sedangkan gambar yang kedua, Miss Julie berikan gambar sedih ya teman-teman. Karena kita lihat gambarnya ini, mereka bermain tidak rukun, berlaku kasar kepada teman. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya, sikap baik dan yang tidak baik ketika bermain bersama teman ataupun ketika berolahraga. Nah, jadi ini juga adalah beberapa gambar ya, marah karena kalah. Ini juga tidak baik ya teman-teman. Lalu yang baik yang berikutnya, mengantri giliran. Nah, ketika bermain, ketika berolahraga, ini sikap yang baik ya. Kita harus mengantri. Dan yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Jadi kalau teman-teman bermain sepeda, boleh dipakai ya. Seperti gambar yang Miss Julie tampilkan. Oke, friends? Wah, itu adalah sikap baik dan tidak baik ketika bermain. Nah, ini juga adalah gambar Nina ya, ketika bermain bersama teman-temannya. Diingat, ketika bermain, kita harus hidup rukun. Ya, tidak boleh berkelahi. Permainan ini disebut kucing-kucingan. Ada yang berperan sebagai kucing dan ada yang berperan sebagai ayam. Cara bermainnya seperti apa, Miss Julie? Cara bermainnya yang menjadi kucing akan mengejar ayam. Nah, friends, ini juga adalah permainan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, friends, terakhir
Miss Julie ingin bertanya, tahukah kamu bagaimana bunyi tepuk tangan dan bunyi ayam? Oh, kalau bunyi tepuk tangan seperti ini, Miss Julie, pok, 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 pok. Kalau bunyi ayam? Wah, tentu teman-teman tahu ya. Nah, sekarang teman-teman, Miss Julie ingin mengajak, kalau bunyi itu ternyata ada bermacam-macam. Ada bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam itu adalah bunyi yang terjadi secara alami. Dari hewan, dari tumbuhan. Sedangkan bunyi buatan itu dibuat oleh manusia. Ya, dilakukan oleh manusia. Contohnya apa, Miss? Mari kita lihat ya. Oke, mari kita lihat, friends. Nah, ini adalah bunyi alam. Contohnya suara jangkrik. Ikuti Miss Julie, teman-teman. Krik, 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 krik. Wah, itu bunyi jangkrik ya. Lalu ada suara hujan. Tik, 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 tik. Nah, lalu ada suara angin. Ya, yang meniup pohon. Wus, wus, wus. Dan ada suara ayam. Kukuruyuk. Wah, friends, jadi ini adalah bunyi alam ya. Dari hewan, lalu yang ada di sekitar kita. Dari alam. Dan sedangkan bunyi buatan itu bunyi yang dari manusia. Contohnya suara tepuk tangan. Prok, 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 prok. Suara ketuk pintu. Tok, 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 tok. Suara peluit. Prit, prit. Dan suara langkah kaki. Ya, yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, jadi Miss Julie harap teman-teman bisa membedakan ya bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, terakhir nanti ketika belajar online, Miss Julie ingin mengajak teman-teman ya untuk berlatih lagu Kalau Kau Suka Hati. Ya, berjudul Kalau Kau Suka Hati. Miss Julie yakin teman-teman sudah tahu lagunya. Nanti kita akan nyanyikan bersama ya saat belajar online. Oke, everyone? Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video dari Miss Julie ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran online besok bersama Miss Julie. Bye-bye everyone!